Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di awal tadi itu ada Pak Suami sama Dek Moren. Jadi kita itu udah siap, tapi ternyata Dek Moren tuh EO. Jadi kan mau nggak mau emang harus diganti terlebih dahulu. Oke, lanjut, selesai nyebokin adik Moren, Pak Suami langsung masukin motor. Motornya itu sengaja ditaruh di dalam, takutnya itu kalau misalkan ditaruh di luar, kitanya itu nggak ada di rumah kan takut kenapa-napa. Oke, lanjut, pintunya jangan lupa dikunci, gerbangnya juga jangan lupa digembokin semua. Jadi gemboknya itu ada dua, nah untuk gerbangnya itu ditutup semua pakai gembok. Kalau untuk perintilan yang ada di depan teras itu emang nggak dimasukin semua ya ke dalam ruang tamu, soalnya kalau misalkan dimasukin semua nanti mah kelamaan. Untuk lampu bagian teras tetap dinyalain, tapi lampu api itu nggak dinyalain lah ya, biar agak hemat sedikit gitu. Selesai semuanya, jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Mohon maaf banget kalau misalkan pengucapannya itu salah. Biasanya saya kalau pergi-pergi emang selalu baca doa kayak gitu. Oke, lanjut, karena dari rumah kita itu belum sarapan, jadi di jalan tadi arah kita mau berangkat kita sempat beli sarapan terlebih dahulu. Untuk belinya itu nasi uduk, nggak mau yang lain-lain, soalnya nasi uduk di enek-enek yang itu tuh rasanya Masya Allah nampol banget. Untuk nasi uduk belinya itu 3, kakaknya 1, saya 1. Nah kalau Pak Suami itu dipakein telur, untuk habisnya itu 23 ribuan. Nah Pak Suami juga beli gorengan 5 ribu, dapatnya itu 4, jadi total 28 ribuan. Nah dari sarapan udah saya totalin habisnya itu berapa. Untuk jajan-jajanan kita nggak beli, soalnya saya ngambil jajanan yang ada di rumah. Biasanya kan kalau misalkan saya lagi belanja bulanan, saya suka banget dia beli jajanan agak banyak. Nah biasanya tuh emang buat kayak gini kalau misalkan kita jalan-jalan. Oh ya, kita di jalan juga beli aqua yang gede. Untuk aqua yang gede harganya itu 6 ribu. Itu sengaja banget belinya yang gede karena kan buat di perjalanan, jadi biar nanti nggak bolak-balik beli aqua. Lanjut ya, untuk bensin PP habisnya itu sekitar 400 ribuan. Nah untuk tolnya itu kalau berangkat 48 ribu, pulang juga sama 48 ribu. Kurang lebih untuk tol itu sampai tol Paster ya habisnya sekitar 100 ribuan PP. Nah untuk tempatnya ini tuh ada di Lembang. Kalau misalkan teman-teman pernah ke The Great Asia Afrika Farmhouse itu masih lurus terus. Nah nanti nggak lama tuh nemu miniatur dunia. Untuk miniatur dunia itu juga masih lurus terus. Nah nanti tuh kayak ada pertigaan gitu kan ya, kalau misalkan lurus kita ke Maribaya, nah kalau misalkan belok kanan kita nanti ke Taman Lembah Dewata. Jadi untuk wisata di Lembang tuh kayak berurutan aja gitu sih. Kalau misalkan teman-teman mau jalan-jalan gak usah bingung-bingung ya, soalnya tempatnya tuh emang tinggal lurus banget. Di sepanjang jalan Lembang tuh banyak banget ya tempat wisata. Nah lanjut nih, untuk tiket masuk tuh per orang kalau nggak salah kemarin sekitar berapa ya, 20 ribuan apa ya, aduh jangan saya kok lupa ingat. Pokoknya saya tuh belinya tiket-tiket jadi 60 ribu sama ada parkirnya juga. Untuk parkirnya itu 15 ataupun 20, pokoknya kemarin total itu sekitar 80 ribuan. Nah untuk tiketnya seperti biasa kalau misalkan jalan-jalan di Lembang tuh pasti bisa ditukerin, tapi sayangnya waktu tiketnya ditukerin sama minuman itu kayak kurang worth it banget sih. Nah untuk tiketnya kalau misalkan ditukerin sama air mineral itu gratis, nggak nambah biaya. Tapi kalau misalkan ditukerin sama es jeruk itu nambah 3.000. Kalau ditukerin sama es podeng itu nambahnya 7.000. Tapi kalau menurut saya pribadi, misalkan teman-teman kesini nggak usah lah ya ditukerin es podeng. Soalnya kalau menurut saya pribadi es podeng tuh rasanya nggak enak banget. Jadi es podeng rasanya itu kayak es dogir gitu loh. Tapi sayangnya tuh di bagian ketan kayak agak bau-bau gimana gitu. Nah kalau misalkan mau ditukerin tuh masih mending es jeruk ataupun es teh. Nah untuk es teh masih tetap nambahnya itu sama 3.000. Untuk tiketnya itu khusus ditukerin sama minuman aja. Kalau untuk makanan itu beli sendiri. Kalau makanan menurut saya pribadi sih harganya sama aja ya. Kalau di Bandung ya segitu-segitu. Jadi untuk harganya itu makanan sekitar 20 ribuan ke atas. Tapi saya nggak beli apapun di sini, soalnya tadi kan waktu berangkat udah makan nasi uduk. Nah itu tuh masih kenyang banget. Di mobil saya juga sambil nyemil. Nah waktu masuk ke sini tuh juga nggak boleh bawa jajanan sama sekali.
Untuk jajanannya juga cuman kayak gitu aja, makanya saya tuh nggak beli apapun di sini. Terus di sini juga kita nggak lama ya, kita di sini tuh sekitar 2 jaman aja. Jadi tadi waktu perjalanan berangkat tuh kita dari Roma sekitar jam 7 pagi. Nah, nyampe di sini itu sekitar jam 10-an kurang. Soalnya perjalanannya itu emang sekitar 2 jaman dari Karawang ke tempat wisatanya. Nah, kita keluar dari sini tuh sekitar jam 12-an lebih. Soalnya emang tempatnya itu cuman kayak selingkup ini aja gitu loh. Cuman kalau menurut saya pribadi, spot fotonya itu lumayan banyak banget. Dan tempatnya itu bisa dinikmati karena emang pemandangannya itu Masya Allah bagus banget. Nah, untuk naik sepeda air tadi ataupun bebek-bebekan itu bayarnya 45.000, durasi waktunya itu sekitar 30 menit. Untuk pilihannya itu banyak banget ya. Kalau misalkan teman-teman kok mau naik sepeda listrik itu juga ada. Maksudnya sepeda listrik yang di air gitulah. Nah, di sini juga ada hewan, cuman hewannya itu kuda doang ya, nggak ada yang lain-lain. Harusnya mah ada kuda yang lucu banget. Entah itu namanya itu kuda atau bukan, nyebutnya itu alpaka. Nah, waktu saya kesini kemarin tuh alpakanya nggak dikeluarin. Nah, waktu saya baca-baca tuh alpaka dikeluarin dari jam 10 sampai jam 12, dan kan waktu saya kesini nih ke daerah hewan-hewan itu emang udah sekitar jam 12 kurang sih, makanya mungkin alpakanya udah dimasukin kali ya. Nah, di Taman Lembah Dewata itu juga bisa naik kuda. Naik kudanya itu dari depan. Kalau misalkan rutenya itu nggak jauh, bayarnya sekitar 70 ribuan. Tapi kalau misalkan rutenya itu agak lumayan jauh, kayak muterin Taman Lembah Dewata gitu kan ya, bayarnya itu kemarin waktu saya tanya sekitar 150 ribuan. Emang agak lumayan mehong sih. Kalau buat saya mah ya udahlah, nggak usah naik kuda juga nggak apa-apa ya. Nah, kita juga sempat foto-foto di sini. Cuman emang foto-fotonya itu pakai tripod, nggak minta tolong sama orang lain. Takutnya kan orang lain juga pengen foto-foto sendiri. Juga pengen menikmati keindahan yang ada di Taman Lembah Dewata ini. Jadi kita itu nggak mau ngerepotin. BTW teman-teman jangan salfok ya kalau misalkan yang saya videoin tuh Pak Suami terus. Soalnya saya udah minta tolong nih sama Pak Suami buat ngevideoin saya entah dari depan ataupun dari belakang. Waktu saya lagi ngedit video saya baru ngeliat ternyata Pak Suami waktu ngevideoin saya tuh cahayanya enggak banget gitu loh. Jadi Pak Suami saya kalau misalkan saya mintain tolong buat ngevideoin kadang tuh kayak kurang bisa gitu loh. Kontrasnya itu pasti nggak bagus sama sekali, makanya video saya tuh nggak saya masukin di sini. Nah, oke lanjut. Untuk makan siangnya kita makan di ayam geprek ke Prabon. Untuk harganya kita itu beli ada 3 porsi, ada 3 minuman juga. Untuk habisnya itu sekitar 78 ribuan kalau nggak salah. Nah, untuk hotelnya saya sengaja banget kesini lagi. Dulu tuh saya pernah kesini sama mama saya, bapak saya, adik saya, dan juga sama mbah saya. Kenapa saya kesini lagi? Karena emang pelayanannya enak banget, hotelnya juga bersih, terus harganya juga rekomen. Nah, kalau teman-teman tahu nih, hotel ini tuh tempatnya nggak jauh ya dari Lembang ataupun dari pusat kotanya Lembang. Mohon maaf, bukan dari pusat kotanya Lembang, dari pusat kotanya Bandung ataupun alun-alun Bandung gitu maksudnya. Oke, untuk nama hotelnya itu Bukit Vipassana Hotel. Ini tuh satu malam harganya 550.000. Ini beneran worth it banget sih, apalagi di bagian dalamnya tuh bagus lah ya. Untuk spraynya ini juga wangi. Waktu saya ngeliat kemarin tuh spraynya emang digantiin semua. Kenapa saya bilang ini tuh worth it? Soalnya kemarin waktu saya jalan-jalan di bulan September, waktu saya pergi ke farmhouse, terus saya staycationnya itu di Hotel Grand Honey. Itu hotelnya tuh emang strategis banget ya, ada di depan jalanan pas. Tapi sayangnya hotelnya itu kayak kurang bersih gitu loh. Terus di bagian spraynya itu kayak kurang bersih juga. Nah, sedangkan di Hotel Bukit Vipassana ini spraynya itu beneran wangi banget, enak banget, terus juga bersih banget. Di bagian toiletnya paling penting kan toilet ya sama kasur. Ini untuk toiletnya itu bersih banget. Terus ada bagian hitam-hitam kan, itu tuh bagian nat yang emang udah menghitam gitu loh, jadi nggak masalah gitu. Nah, untuk di bagian toiletnya udah dikasih sabun, terus ada odol, ada sikat gigi juga, sama ada hair dryer. Untuk minuman itu mah standar ya, dikasih kopi, gula, sama teh. Terus untuk minumannya ya udah tinggal dicolokin sendiri aja. Nah, kalau ngomongin soal hotel, untuk view-nya ini mah beneran bagus banget ya di Bukit Vipassana Hotel dibandingkan di Grand Honey kemarin. Untuk kekurangannya yaitu kalau misalkan kita mau ke Bukit Vipassana Hotel, kita harus ngelewatin gang-gang terlebih dahulu dan juga jalanan kecil. Untuk jaraknya itu dari Terminal Ledeng itu sekitar 30 menitan ke hotelnya.
Oke, lanjut sekitar jam 7 malam kita keluar karena emang lapar banget. Nah, untuk makanan di sini tuh di daerah sini lah ya, di daerah hotelnya lumayan banyak banget sih, nggak yang terlalu sepi-sepi amat. Dulu waktu zamannya saya kesini tahun 2021 kalau nggak salah, itu masih agak lumayan sepi ya untuk makanannya. Kalau untuk sekarang udah rame. Nah, untuk makanannya kemarin tuh saya makan ayam. Untuk ayam Lamongan habisnya itu sekitar 50 ribuan. Terus kita juga beli roti karena kakak Alia pengen roti. Untuk roti kita beli di Indomaret habisnya itu sekitar berapa ya, kalau nggak salah tuh 40 ribuan. Untuk perintilan jajan yang lain ada yang nggak saya sebutin soalnya saya tuh lupa saya jajan apa aja gitu loh waktu di Bandung kemarin. Pokoknya waktu saya di Bandung tuh sekitar 2 hari 1 malam. Untuk hotelnya waktu saya kesini kemarin tuh penuh ya, jadi kan emang kelihatan rame, jadi nggak kelihatan sepi-sepi amat gitulah. Oke, lanjut di keesokan harinya kita mau lanjut jalan-jalan. Nah, untuk jalan-jalannya kita tuh pengen banget ke Braga, pengen ke Jalan Asia Afrika, juga pengen ke alun-alun Bandung. Untuk jaraknya dari Hotel Bukit Vipassana ke alun-alun Bandung itu sekitar 30 menitan. Nah, jadi menurut saya untuk hotelnya ini tuh nggak jauh-jauh amat gitulah dari pusat kotanya Lembang, ataupun dari wisata yang ada di Lembang, ataupun dari alun-alun Bandung. Mau ngasih saran juga nih sama teman-teman semua, kalau misalkan nanti ke hotel ini pas weekend itu saya sarankan teman-teman buat booking dulu ataupun reservasi terlebih dahulu gitu. Takutnya kayak saya kemarin waktu saya booking itu emang mepet banget ya, sekitar jam 10-an pagi waktu saya udah nyampe di Bandung saya langsung booking. Nah, itu tuh kamarnya emang tinggal beberapa aja, nggak banyak gitu loh, yang kamarnya emang standar kayak saya tadi. Tapi alhamdulillah saya masih dapat kamar, terus juga masih dapat view yang area depan. Terus teman-teman kalau misalkan mau booking tinggal request aja kalau misalkan pengen view yang ngadep ke depan. Oke, lanjut, ini kita perjalanan lagi mau ke alun-alun Bandung. Nah, untuk jajanan di alun-alun Bandung tuh emang lumayan banyak banget ya teman-teman. Kalau kesini juga pastinya seneng sih ya. Tapi kalau menurut saya pribadi untuk jajanan di sini tuh emang agak lumayan mahal, maklum lah ya kan ada di Bandung. Jadi kemarin saya tuh beli tahu kecap, apa sih namanya ya, saya lupa ingat, pokoknya kayak ketoprak gitu kan ya. Jadi kan saya pilihnya itu kan emang udah lapar banget. Saya beli 2 buat saya sama Pak suami. Untuk harganya itu sama rata ya, semuanya itu 15.000. Ini gerobak yang ada di sini nih. Nah, untuk si ketopraknya ini beneran sedikit banget dong porsinya. Saya juga nggak kenyang ya makan ini karena emang porsi makan saya itu agak lumayan banyak. Terus kan saya juga busui. Terus saya bilang sama Pak suami, "Ya kenyang enggak?" Terus kata Pak suami juga nggak kenyang. Nah, terus kita beli soto yang ada di sampingnya. Sama aja dong porsinya itu Masya Allah sedikit banget. Nah, terus kemarin saya juga pesan es jeruk, tapi sayangnya es jeruknya tuh kecut banget rasanya. Untuk harganya tuh sama aja 15.000. Saya agak kaget dong, es jeruk harganya tuh 15.000. Tapi ya jelas nggak apa-apa ya, tetap dibayar. Ya iyalah, kan udah diminum ya. Terus kakak Ale beli bubur, untuk bubur ayam juga sama aja harganya 15.000 per porsi. Nah, terus habis selesai sarapan kita langsung jalan-jalan ke sana kemari. Di sini juga banyak banget ya badut, tapi kalau misalkan foto sama badut itu tetap harus bayar. Kemarin tuh kakak Ale ada foto sama beberapa badut, untuk bayarnya itu sekitar 15 ribuan. Ya, untuk ngasihnya sih seikhlasnya teman-teman aja ya. Untuk habisnya kemarin saya sekitar segitu. Nah, kita juga pengen foto-foto di Jalan Asia Afrika ini. Terus kita juga pengen foto-foto di tulisan yang ada Braganya gitu. Lanjut kita jalan lagi ke alun-alun Bandung karena emang berdekatan banget ya untuk Jalan Asia Afrika, terus Braga sama alun-alun Bandung. Nah, di alun-alun Bandung ini kita beli mie lagi. Untuk mie ataupun cuanki ini tuh harganya 15.000. Nah, kakak Le juga beli es krim harganya itu 5.000. Saya beli sosis untuk harganya itu 10.000. Terus saya juga beli cilok harganya itu sekitar 10 ribuan. Nah, pokoknya waktu saya jalan-jalan di Bandung itu habisnya 2 hari 1 malam sekitar 2 jutaan. Itu udah sama hotel, bensin, tol, terus juga jajan, makan, dan yang lain-lainnya gitu. Plus udah sama oleh-oleh buat diri sendiri. Nah, untuk semuanya udah saya sebutin. Kalau misalkan teman-teman mau ke Bandung, cus aja ke sini. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.